Ya sahabat, di saat banyak keluarga menghabiskan tahun baru di hotel mewah, puluhan keluarga ini justru terlihat betah menyatu dengan alam menjelang malam pergantian tahun minggu kemarin. Suasana ini tampak di lokasi wisata glamping ground Sumanding Hills, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Mereka mendirikan tenda masing-masing dengan konsep camping, namun tetap membawa sejumlah keperluan layaknya menginap di hotel. Selain relaksasi menghirup segarnya udara pegunungan, para orang tua memanfaatkan momen liburan di sini sekaligus mengedukasi anak-anak. Mengisi libur panjang sekolah ini selama 2 minggu, sekaligus ini juga ngajak anak-anak buat edukasi di alam ya. Soalnya kalau liburan di rumah itu sukanya main HP, jadi biar tidak kecanduan gadget, jadi diajak jalan-jalan ke alam gitu. Ada spot camping berikut parkir mobil, sambungan listrik, serta MCK. Nah, penasaran sama harga tiket masuknya? Dengerin nih kata pengunjung asal Semarang ini. Di hutan pinus, tadi adem cuacanya, cocok untuk keluarga, anak, istri, pasti cocok. Terus untuk biaya masuknya sendiri gimana Om? Biaya sendiri itu di 2 hari 3 malam, di 2 hari 3 malam itu 35.000. Wah, murah banget ya. Boleh nih buat rekomendasi camping-camping berikutnya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Halo, selamat pagi Cia. Halo, selamat pagi Oscar. Dan selamat pagi juga sahabat RTV, ini masih dalam suasana liburan akhir tahun. Betul. Ya. Dan tadi sudah kita buka dengan informasi tempat liburan glamping di Jepara, Jawa Tengah. Betul, nih kita juga masih ada informasi lainnya soal liburan nih ya, Tentunya. Oscar. Dan tentunya harus tetap semangat meskipun yang hari ini yang udah mulai masuk nih, Iya. seperti kita ya Oscar ya. Ya, langsung saja kita buka Lensa Indonesia Pagi bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya Oscar, dan juga ini buat sahabat RTV yang baru akan kembali beraktivitas pekan depan, masih bisa nih liburan ke satu camping ground lagi nih Oscar. Ya. Nah kali ini di Garut, Jawa Barat. Ya, ini di tengah sejuknya hawa kaki gunung Papandayan, kamu bisa menikmati wahana kolam renang air panas yang masih alami. Langsung aja yuk kita lihat tempatnya, ini dia. Terletak di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat, objek wisata alam Gunung Papandayan kini menyediakan wahana baru, yaitu camping ground keluarga. Di sini, pengunjung bisa mendirikan tenda sendiri untuk menginap bersama keluarga dengan suasana pegunungan yang sangat asri. Tidak hanya itu, lokasinya pun mudah dijangkau siapapun, termasuk oleh lansia dan anak-anak karena bukan di area yang terjal. Bahkan ada area parkir kendaraan yang berjarak 100 meter saja dari tempat camping. Suasananya udah lebih beda dibandingkan dengan yang dulu saya pertama kali ke sini pas saat SMK, itu masih seperti hutan ya di area sini. Apa yang menarik menurut Bapak yang sekarang kalau dibandingkan dengan dulu kan beda ya Pak ya? Sekarang apa yang menarik? Ya. Mungkin kalau yang dulu sebenarnya menarik juga ya, karena emang benar-benar asli ya, kayak kalinya itu masih alami. Nah, para pengunjung juga bisa menikmati ini nih, wahana kolam renang air panas alami bercampur belerang yang dipercaya dapat membantu menghilangkan berbagai macam penyakit. Makanya, nggak heran deh pas malam pergantian tahun kemarin, lokasi wisata ini jadi favorit pengunjung dari berbagai kota. Kalau untuk pengunjung sendiri masih ada dominasi dari luar kota, tapi dari dalam kota juga ada. Dengan tiket masuk Rp65.000 per orang, pengunjung sudah digratiskan biaya parkir serta sejumlah fasilitas umum di dalam wisata camping ground. Wah, ini sih alamat bakal perpanjang liburan tahun baru nih. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV.
Ya, masih seputar tempat wisata nih sahabat. Siapa yang belum pernah menikmati keindahan Pulau Dewata alias Bali? Nah, salah satu tempat sakral sekaligus objek wisata yang terkenal akan keindahannya adalah Pura Tanah Lot. Ya, Oscar, ini selain kecantikannya karena berada di atas sebuah pulau karang, kawasan Pura Tanah Lot ini juga jadi lokasi ideal buat menikmati matahari tenggelam. Penasaran dengan kecantikannya? Mari kita lihat liputannya. Berdiri kokoh di tengah gempuran ombak laut. Di atas pulau karang ini berdiri Pura Tanah Lot, salah satu tempat suci yang menjadi lokasi ritual keagamaan warga Bali. Bangunan suci umat Hindu yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali ini sudah berdiri sejak abad 17 Masehi. Dalam kepercayaan umat Hindu Bali, Pura Tanah Lot merupakan tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut. Bila datang di saat laut pasang, kita bisa menyaksikan karang tempat berdirinya pura ini bagaikan gili atau pulau yang melayang di atas laut. Pemandangan cantik di Tanah Lot sangat sayang bila tidak diabadikan. Banyak titik yang menjadi lokasi favorit para fotografer di kawasan ini. Jadinya harus sabar mengantri ya kalau sedang ramai. Gak hanya foto-foto ya sahabat, di sekitar kawasan pura kita juga bisa melihat-lihat aneka souvenir dan kerajinan tangan khas Bali. Jadi bisa sekalian belanja deh buat oleh-oleh. Keindahan alam dan lengkapnya prasarana pendukung membuat Tanah Lot dibanjiri pengunjung pada libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Sesuai dengan data yang ada, yaitu minggu kedua bulan Desember ini sudah ada mulai peningkatan sejak awal Natal. Natal juga sudah mulai peningkatan dari minggu Natal hari ini juga sudah mulai peningkatan. Yang puncak yang kemarin data di bulan Desember ini pada tanggal 26-nya itu lumayan tinggi di kawasan kita, yaitu hampir 11.000 kunjungan kita. Lokasinya yang berada di sisi barat pulau membuat Pura Tanah Lot menjadi lokasi yang ideal untuk menikmati matahari tenggelam. Tiket masuknya pun cukup terjangkau, antara 15 hingga 20 ribu rupiah saja. Dari Tabanan, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Ya, kita ke informasi lainnya, sahabat. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya, lalu apa yang dijanjikan Gibran kepada pelaku UMKM di Sragen? Berikut informasinya. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di awal tahun. Pria yang masih menjabat sebagai wali kota Solo ini langsung berinteraksi dengan warga dan pelaku UMKM yang mengeluhkan sejumlah permasalahan. Mulai dari susahnya mencari pinjaman modal usaha, minimnya sosialisasi branding dan aturan usaha, serta pengelolaan UMKM agar naik kelas hingga kenaikan harga bahan baku pokok. Setelah mendengarkan sejumlah permasalahan, putra sulung Presiden Jokowi ini berjanji akan menyelesaikan sejumlah permasalahan para pelaku UMKM di Kabupaten Sragen jika terpilih dalam Pilpres nanti. Intinya ngawal UMKM biar package-nya nggak polosan. Nanti kita biasanya kita dampingi, kita kasih training, kita kasih latihan-latihan, permodalan. Nanti kami kan level-levelnya banyak itu Bu, Bapak Ibu, 10 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, yang pakai agunan, tanpa agunan. Berdasarkan data, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta unit usaha. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri, termasuk Kabupaten Sragen, ada 142 ribu unit usaha. Selain untuk memajukan perekonomian, pendekatan Gibran kepada pelaku usaha kecil di Sragen tentunya untuk menggait suara yang berjumlah 760.294 pemilih. Dalam beberapa kali kesempatan, Gibran kerap membahas tentang memajukan UMKM. UMKM merupakan tulang punggung yang menopang perekonomian nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joani Agusti, RTV. Masih dalam rangkaian kampanye sahabat, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para petani di Kelurahan Cangkarep Kidul, Purworejo, Jawa Tengah.
Ini Ganjar optimis dirinya mampu memenangkan suara di provinsi yang menjadi lumbung suara PDI Perjuangan tahun 2019 ini. Jawa Tengah masih menjadi fokus bagi Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, untuk meraup suara maksimal. Sejumlah kabupaten menjadi target kampanye mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini. Salah satunya dengan turun langsung ke sawah menyapa para petani di Kelurahan Cangkrep Kidul, Purworejo, Jawa Tengah. Meskipun saat ini Ganjar harus berebut suara dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dirinya optimis mampu memenangkan suara di provinsi yang pernah dipimpinnya ini. Terkait persaingan dengan Mas Gibran gimana, Mak? Di persaingan perebutan suara di Jawa Tengah ini, Pak? Kalau Jawa Tengah itu ya relatif kandang banteng. Kandang banteng dan kandang Ganjar ya, Pak? Ya kira-kira begitu. Jadi optimis ya, Pak ya? Optimis ya, Pak? Optimis ya, Pak ya? Pada Pilpres 2019 lalu, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin menang telak dengan perolehan 16,7 juta suara atau 77,2% dibanding suara untuk Prabowo Sandiaga Uno yang hanya 22,7% atau sekitar 4,9 juta suara. Sedangkan untuk partai politik, PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu 2019 dengan meraih suara mayoritas sebesar 5,7 juta suara atau 29,7% dari seluruh suara sah di Jawa Tengah. Pada pemilu 2024 besok, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak ketiga dengan 28,2 juta pemilih. Seluruh pemilih ini terbagi di dalam 10 daerah pemilihan dengan jumlah kursi DPR sebanyak 77 kursi. Meski begitu, Ganjar enggan menyebut berapa target perolehan suara di Jawa Tengah pada pemilu 2024. Apalagi kali ini ada kemungkinan perpecahan suara banteng dengan adanya rivalitas Gibran dan Ganjar dalam Pilpres 2024. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Arif Rifai, Yusuf Stefanus, RTV. Sahabat, menjelang akhir tahun 2023, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meresmikan posko Timnas Anies Muhaimin Amin di Sleman, Yogyakarta. Ya, Anies meminta pendukungnya untuk mengusung misi menambah dan mengamankan suara. Yang tertinggi, yang undang-undang saja Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meresmikan posko Timnas Anies Muhaimin Amin di Yogyakarta pada penghujung tahun 2023. Di hadapan para relawan, Anies meminta pendukungnya untuk menggunakan posko sebagai wadah tukar ide. Selain itu, Anies ingin posko Timnas Amin juga mengusung misi menambah suara dan mengamankan suara. Selain itu, Anies juga berpesan kepada relawan untuk menjaga soliditas, termasuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Sekarang ini, mereka yang mapan pun melihat memang harus ada perubahan. Tidak bisa lagi kita bekerja. Artinya apa? Artinya gelombang perubahan ini bukan hanya arus bawah. Sekarang arus tengah, arus atas mulai menyadari perubahan adalah satu yang harus kita lakukan. Jadi insya Allah gerakan ini makin yakin untuk bisa meraih keberhasilan. Anies terus berupaya menggaungkan semangat perubahan yang diusung pasangan Anies Imin ke seluruh wilayah Indonesia. Termasuk Yogyakarta yang memiliki daftar pemilih hampir 2,9 juta. Meski jumlah tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan provinsi lain, namun dari data pemilu 2019, ada 2 partai pengusung pasangan Amin, yakni PKB dan PKS, yang masuk dalam 5 besar partai terkuat di Yogyakarta. Meski demikian, masih jauh jumlahnya dengan partai pemenang 2019, yakni PDI Perjuangan. Anies terus berupaya untuk merebut suara di Yogyakarta dengan menemui warga di Kampung Grompol, Desa Karangwuni, Sleman, Yogyakarta. Mampukah pasangan Amin memenangkan hati para pemilih di Yogyakarta? Kita tunggu hasilnya di Pilpres nanti. Ya, Sabar TV, tepat di tahun baru 2024, gempa bumi 7,6 magnitudo mengguncang wilayah Ishikawa, Jepang pada Senin kemarin. Ya, kuatnya gempa sempat memicu potensi tsunami di 3 wilayah. Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo mengguncang wilayah Ishikawa, Jepang pada Senin kemarin. Beberapa bangunan dan gedung di wilayah Ishikawa berguncang dengan keras akibat gempa bumi ini.
Tak hanya bangunan, gempa bumi juga sempat menggoyang beberapa mobil yang terparkir di jalanan Ishikawa. Selain itu, dampak kuatnya gempa bumi juga membuat kebakaran besar di wilayah Wijima. Kobaran api besar dan asap membumbung tinggi ke udara akibat gempa bumi. Departemen Kebakaran Kota Wijima melaporkan 30 bangunan runtuh serta sedikitnya 6 orang dilaporkan terkubur di bawah reruntuhan rumah. Kuatnya gempa juga memicu dikeluarkannya peringatan tsunami oleh pemerintah Jepang. Dari laporan televisi pemerintah Jepang NHK, tsunami dengan ketinggian 40 cm hingga 1,2 meter terjadi di 3 wilayah di Jepang. 3 wilayah itu adalah kota Wijima, Toyama, dan kota Kashiwazaki. まずは住民の皆さんにおかれましては引き続きこの強い地震の発生に十分注意していただかなければなりませんし、そして津波の予想されている地方においては一刻も早い避難をお願いしたいと思います。 Meski akhirnya peringatan tsunami ini diturunkan, namun Badan Meteorologi Jepang tetap meminta warga mewaspadai bencana susulan seperti tanah longsor dan bangunan ambruk sebagai akibat dari gempa. Sampai sejauh ini belum ada laporan resmi dampak dari gempa yang mengguncang Ishikawa, Jepang. Ya, sahabat RTV, informasi seputar olahraga tadi menjadi penutup di Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Bu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.